K-A. Oke, lagu KASIH kasih. Ini kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita angkat satu lagu Tiada Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Nanti Karoni minta tolong Kakak Riki untuk berdoa untuk kita mulai ketemu sekolah minggu. Kita menyanyi lagu Tiada Berkesudahan Tangan tolong. Sina dengan Rizky. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik adik-adik semua, sebelum kita mulai kita punya sekolah minggu hari ini, kita sama-sama berdoa, minta tuntunan Tuhan supaya kita sekolah minggu online hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami anak-anakmu datang kembali kepadamu Bapa, menghampiri tahta Kudus Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa, Engkau mengumpulkan tempat ini untuk memulai sekolah minggu kami Tuhan. Engkau memberkati kami semua Bapa di dalam sekolah minggu hari ini agar semuanya dapat berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik juga. Tuhan Yesus memberkati kami semua Bapa. Haleluya. Amin. Riki, anak sekolah minggu ceria, sehat, kuat. Oke, baik. Katakan, hari ketemu sekolah minggu. Katong. Ya, jadi baik adik-adik, selama 1 minggu nih, pasti ada banyak kesalahan, dosa yang sudah katong lakukan. Untuk itu katong patut. Oh iya, kamu di. Oke, untuk itu katong patut ini memohon pengampunan dari Tuhan. Sebelum itu, katong akan ini berdoa mengaku katong punya dosa dan katong punya kesalahan.
Habis itu kata angkat satu lagu. Apa nih? Lagu apa nih? Oh, Kasih Pasti Lemah Lembut. Semua tahu toh? Oke, siap. Kasih Pasti Lemah Lembut, Kak Putih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengerti. Ajarilah kami saling mengerti. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang tiada batasnya. Baik, kita akan berdoa mengenai dosa dan kesalahan. Untuk itu semua bersikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, semua lipat tangan. Semua lipat tangan yang masih omong-omong, berhenti sudah, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami minta tolong kiranya hadirat Tuhan, kami percaya, kami mengaku Tuhan bahwa sepanjang kehidupan kami banyak melakukan kesalahan, kami banyak melakukan dosa Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, mengampuni setiap salah dan dosa kami, supaya kami boleh layak di hadapan hadirat Tuhan. Bapa yang sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke, baik. Tadi katong sama-sama puji Tuhan, katong sama-sama berdoa. Sekarang tiba saatnya katong mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu katong angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tertanam hatiku. Ku ingin bertumbuh dalam lebat. Yesus tolong padaku. Kata ulang satu kali lagi. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Doa firman dan sekaligus pemberitaan firman Tuhan. Ini Karoni kasih kesempatan untuk Karafi. Baik, adik-adik semua, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, mari sama-sama kita minta firman Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, anugerah kami dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami, Tuhan menguji dan mengingatkan Tuhan. Kami mengucapkan sedikit dari kebenaran firman-Mu kami, baik kami yang menyampaikan maupun dari semua yang mendengar, untuk kami dengan kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan cerita kebenaran firman Tuhan. Doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik,
So ada yang hafal ayat hafalan toh? Kak, suara sondengan. Ayat hafalan so ada yang hafal kok. Kita mulai dengan ayat hafalan minggu lalu ya. Matius 21 ayat 13. Rizky dan Mira izin. Oh, Rizky dan Mira izin kok. Nah, Chelsea. Kak, baru-baru saya dapat sinyal. Oh, sanep apa? Itu Yang kabar bisa saya hafal enggak. langsung. Yang hafal. Matius 21 ayat 16b. Yang hafal. Mario, hafal kok. Mario, hafal kok adik. Yosi, Mario. Saya sudah ikut minggu lalu, Kak. Oh iya, Kak Rafli. Baru-baru hanya ini Yosi saya yang ikut. Yosi, mana Yosi? Hafal dulu adik. Aduh, Kak, belum apa. Nah, Matius berapa, Kak? Matius 21 ayat 16. Pendek saya itu. Matius 21 ayat 16b. Dari mana nih, Kak? Rumahku akan disebut rumah doa. Ayat 13, maaf. Ayat 13. Semua kok, Kak? Ya? Yang B adik, yang Matius 21 ayat 13 tuh. Rumahku akan disebut rumah doa. Ayo adik, Yosi. Yang B, rumahku akan disebut rumah doa. Matius 21 ayat 13 yang berbunyi, rumahku akan disebut rumah doa. Ya. Baik. Terima kasih Adi Yosi sudah hafal. Ya baik adik-adik, ini minggu ketemu punya cerita dari Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat 36 hingga ayat yang ke-50. Semua sudah dapat toh? Sudah, Kak. Oke. Kakak bacakan buat katong semua ya. Lukas pasal 7 ayat 36 hingga ayat yang ke-50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus
dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Jadi baik adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan pada minggu ini, pada hari ini. Kakak ada bawa ini. Tadi kalau katong sama-sama baca, itu perempuan dia bawa apa, adik-adik? Bukan yang sanitizer. Itu perempuan dia bawa apa kalau katong sama-sama baca tadi di buli-buli itu dia bawa apa? Ada yang bisa jawab kok? Mario. Ayo Mario masih baca ulang. Yosi, Chelsea, Rizky. Itu perempuan dia bawa apa? Dia bawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ya, pintar. Dia bawa minyak wangi, adik-adik. Nah, pada suatu ketika waktu Tuhan Yesus memberitakan Injil, Tuhan Yesus diundang oleh seorang ahli Farisi. Kalau seorang ahli Farisi itu pada zaman dahulu itu orang yang berpengaruh. Kalau ke istilah sekarang pejabat-pejabat. Jadi dia undang Tuhan Yesus untuk makan di dia punya rumah, makan malam di dia punya rumah. Nah, waktu Tuhan Yesus mau pergi makan malam di orang Farisi punya rumah, itu kabar terdengar di seluruh daerah di sekitar situ. Semua orang dengar, termasuk
ini perempuan yang bawa minyak wangi. Dia pergi untuk mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sebagaimana yang katong sama-sama baca, ini perempuan terkenal di daerah sebagai perempuan yang berdosa, perempuan yang pendosa, tapi dia tetap pergi, dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus, sampai dia berdiri dekat Tuhan Yesus, dan dia menangis di kaki Tuhan Yesus. Dia pakai dia punya rambut, dia semacam basuh Tuhan Yesus kaki dengan dia punya rambut. Dia basuh. Woi, kalau bukan anak sekolah minggu nah. Kira lu remaja mah. Sekolah minggu. Saya segini. Ya, dia lanjut ya adik-adik. Dia basuh dia punya Tuhan Yesus punya kaki dengan pakai minyak wangi yang dia bawa. Minyak wangi. Jadi namanya minyak wangi, sangat-sangat wangi. Nah, kalau pada zaman itu, kalau katong undang orang di katong ke rumah, katong siap air untuk dia basuh dia punya kaki. Pokoknya katong sangat-sangat menghargai itu orang yang katong undang di ini katong punya rumah. Nah, ini sama juga dengan hal yang dialami Tuhan Yesus, tapi berbeda di sini yang mengurapi, yang basuh kaki Tuhan Yesus, yang mencium kaki Tuhan Yesus bukan pemilik rumah, bukan Simon tadi, tetapi perempuan yang dong anggap paling berdosa di daerah. Dia yang pakai dia punya air mata untuk basuh Tuhan Yesus pun kaki, pakai dia punya rambut, dan pakai minyak wangi yang dia bawa untuk dia mengurapi Tuhan Yesus. Nah, di sini timbul rasa, kalau katong mau bilang rasa cemburu dari ini pemilik rumah yang namanya Simon. Dia dalam hati dia berkata, kalau memang Tuhan Yesus ini nabi, dia pasti tahu nih perempuan ini siapa, yang urapi dia nih siapa. Nah, seketika dia dalam hati berkata seperti itu, Tuhan Yesus tahu dia punya isi hati. Tuhan Yesus panggil dia, dan Tuhan Yesus langsung marah. Tuhan Yesus bilang, lu begini, tapi Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Kalau katong sama-sama baca tadi di Alkitab, Tuhan Yesus pakai, ada dua orang yang punya utang. Satu 500 dinar dan satunya 50 dinar. Contohnya satu 500.000, nah satu 50.000. Nah, pas tiba waktu untuk dong mau ganti dong punya utang, dong sonde punya uang. Jadi yang pemilik uang bilang di dong sudah 02 sonde usah bayar. Nah, Tuhan Yesus tanya, yang merasa paling beruntung lah, merasa paling beruntung siapa? Jadi ini Simon dia bilang tentu yang punya utang paling besar, yang 500.000 atau 500 dinar tadi. Nah, mendengar itu Tuhan Yesus berkata, pendapatmu itu benar. Nah, utang itu ibarat dengan katong punya di dalam Alkitab begini, ke orang yang tadi dong anggap sebagai orang paling berdosa. Dia datang dengan penuh ketulusan, dia menghampiri Tuhan dengan air mata. Dia datang untuk dia datang diam di kaki Tuhan, datang dengan penuh ketulusan, dan di situ katong bisa sama-sama belajar adik-adik, baik dari Tuhan Yesus maupun dari ini perempuan yang dianggap paling berdosa, meskipun
dianggap paling berdosa, dia tetap menghampiri Tuhan, dan Tuhan pun dengan penuh kemurahan hati, dengan penuh lemah lembut, Tuhan menyambut dia. Jadi kalau katong baca terus, Tuhan menyambut dia, Tuhan mengampuni dia punya dosa. Kalau di ayat yang terakhir tadi, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi dia punya dosa, dia punya semua-semua, Tuhan sudah ampuni, Tuhan selamatkan dia. Nah, yang kita mau pelajari di sini, kita mau sama-sama belajar, adalah sikap dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus, sama-sama kita tahu, Tuhan yang begitu luar biasa, ketika ada orang berdosa, Tuhan sudah langsung menghakimi. Tuhan sudah langsung mau melakukan hal yang seperti katong pikir, tapi Tuhan dengan kemurahan hatinya, Tuhan menyambut dia, Tuhan menyambut orang yang berdosa ini untuk mendapatkan pengampunan, mendapatkan keselamatan. Nah, begitupun juga dengan katong. Katong harus bisa untuk datang kepada Tuhan. Meskipun adik-adik, kakak di sini merasa sudah layak, sudah pantas, tapi katong harus tetap datang kepada Tuhan, karena katong punya Tuhan yang murah hati, Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati, Tuhan yang lemah lembut. Katong juga bisa belajar dari sikap Tuhan yang lemah lembut, yang rendah hati untuk sudah langsung menghakimi, sudah langsung berkata kasar kepada kalau tadi yang Simon lakukan, Simon merasa kok dia orang berdosa sama dia begini-begini. Tapi Tuhan panggil dia, Tuhan omong baik-baik. Nah, itu juga yang harus katong sama-sama belajar dari Tuhan Yesus. Kalau katong mau sampaikan sesuatu, katong coba untuk sampaikan dengan bahasa yang baik. Katong panggil katong kawan yang mungkin menurut katong dia ada omong hal yang baik, katong panggil dia dan katong omong baik-baik. Tadi katong sama-sama belajar tentang sikap dari Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Nah, kakak mau tanya contoh dari sikap lemah lembut itu yang seperti apa? Mungkin dari Chelsea bisa kasih contoh sikap yang lemah lembut. Halo, Chelsea. Halo, Kak. Bisa kasih contoh kok sikap yang lemah lembut di teman-teman semua. Satu saya sudah apa? Sikap lemah lembut tuh, Kak. Iya. Yang orang ini apa, Kak? Tidak memukul orang. Kak, beta Kak. Iya. Tidak marah-marah, Kak. Tidak pukul orang. Tidak marah-marah dan tidak pukul orang, Membantu yang sedang membutuhkan bantuan. Terus apa lain? Yang lain? Yosi.
contoh dari sikap yang lemah lembut seperti apa, Yus? Tadi Chelsea su bilang Membantu teman yang susah. Membantu teman yang susah. Mario. Sayang Mario, teman. ya? Sayang teman atau saudara. Oh iya. Siap. Menyayangi teman, menyayangi saudara. Tidak berkata kasar. Nah, adik-adik, itu yang sudah disebutkan tadi, semua betul ya, contoh-contoh yang sikap lembut. Nah, dari ini cerita tadi yang kita sama-sama baca, sama-sama dengar, Tuhan Yesus begitu lemah lembut dan murah hati. Tuhan sonde marah kepada itu perempuan yang dianggap paling berdosa, tetapi malah sebaliknya. Nah, dia punya kesimpulan atau dia punya inti dari cerita yang sama-sama katong dengar, katong harus bisa belajar dari sikap lemah lembut dan murah hati dari Tuhan Yesus. Tuhan sonde marah kepada Simon, dan Tuhan juga sonde marah kepada perempuan yang berdosa. Tapi Tuhan baik, bicara dengan penuh kasih. Begitupun katong harus bisa untuk pelan-pelan belajar untuk bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, jadi mungkin ini hari katong hanya sama-sama berbagi cerita tentang itu, bagaimana katong bisa sama-sama bersikap untuk lemah lembut dan rendah hati, murah hati seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk perempuan yang berdosa dan Simon yang mengundang Tuhan Yesus makan di rumah. Mungkin ada tambahan dari Kariki. Pas, Kak. Pas kok, Kakak. Ya. Oke, baik, kalau pas. Kita untuk ayat hafalan dari Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2 yang berbunyi, hendakmu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi Chelsea, Rizky, Wira, Mario, Yosi, minggu depan hafal ya. Kalau bisa ajak teman-teman yang lain-lain untuk sama-sama ikut sekolah minggu. Jadi baik, sebelum katong lanjut ke sekolah minggu, katong punya cerita, katong punya firman, dan katong sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan, bukan kami anak-anak-Mu, baik kami sebagai pengajar maupun sebagai adik-adik sekolah minggu, untuk kami dapat
meneladani akan sikap-Mu Tuhan, yaitu yang penuh dengan kelemah lembutan dan penuh dengan rendah hati, murah hati, mampukan kami untuk kami dapat melakukan itu semua di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik adik-adik, Katong akan lanjut di Persembahan. Katong lanjut di persembahan. Katong angkat pujian persembahan kami. Terakhir aku diberkati, setelah itu Katong doa tutup, Katong ngakhiri, Katong aku diberkati. Sebelum itu mungkin adik-adik yang ini punya pergumulan, punya beban doa yang bisa Katong doakan sama-sama, ini bisa adik-adik sampaikan supaya Katong sama-sama doakan. Ada kok yang sekolah dong, masih sekolah online kok. Sudah terima raport kok. Karena dia tanya nih. Sudah, Kak. Sudah. Naik kelas, kosong dulu. Nice. Mantap. Anak-anak sekolah online dong. Oke, baik. Jadi kita sama-sama berdoa, bersyukur karena semua sudah terima raport, semua sudah naik kelas. Walaupun sekolah dari rumah, sekolah online, tapi puji Tuhan semua ini naik kelas. Oke, bisa. Kita angkat ini pujian, aku diberkati. Aku sepanjang hidupku diberkati. Berkati malam aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Baik, semua angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kondisi yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai para sekolah kami dari awal pertengahan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur untuk adik-adik semua yang walaupun di rumah mereka masing-masing, kami bersyukur Bapak bahwa mereka masih sama-sama kami berdoa untuk masa depan mereka, untuk mereka dalam setiap pertemuan, setiap aktivitas yang mereka lakukan. Kiranya tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan menyertai supaya apapun yang mereka kerjakan yang baik, semua terus membawa mereka kepada setiap rencana Tuhan dan kehidupan mereka. Tuhan Bapa baik, orang tua mereka yang bertanggung jawab mendidik mereka, menjaga mereka, Tuhan Yesus memberkati orang tua mereka yang Tuhan berkati sebagai kakak, Tuhan Yesus memberkati kami dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan.
Tuhan Yesus, Engkau kembali kami pada minggu depan dalam sekolah minggu sehingga kami boleh Bapa dalam nama Yesus, Engkau sebaik kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1, 2, 3. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Salam semua. Halo. Chelsea, Rizky, Wira, salam Kariki. Halo, terima kasih. Dadah. Kelly. Salam Kak Budi, Kak Rafli.